Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk perbedaannya untuk grand teori, middle rank teori, dan teori aplikatif. Seperti pada judul di video ini, saya jelaskan secara pelan-pelan saja karena ini harus benar-benar paham kalau kita nanti mengaplikasikan bagaimana cara menulis grand teori, bagaimana menulis middle rank teori, dan bagaimana cara menulis teori aplikatif. Sebelum itu kita harus ketahui dulu untuk definisinya atau apa sih grand teori itu. Jadi grand teori itu sebenarnya teori yang bersifat luas dan umum. Jadi kalau kita bertanya dulu apa sih sebenarnya teori itu kita sederhanakan, yaitu penjelasan. Teori itu penjelasan. Jadi kalau ada grand teori berarti di situ teori yang bersifat luas, ya, yang umum. Teori itu luas, mencakup banyak fenomena sosial. Dan teori itu bisa dijadikan sebuah kerangka, ya, sebuah kerangka pemikiran yang komprehensif dan mendalam. Jadi teori itu seperti kita langsung contohkan, grand teori itu seperti contoh seperti ini. Teori konstruktivisme menurut Piaget dan Vygotsky, yang dia itu menjelaskan bahwa bagaimana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Di sini, di teori sini, ini ketika menjelaskan bagaimana siswa membangun pengalaman, itu sangat umum sekali, ya, sangat global sekali. Pengalaman apa yang dibangun itu tidak ada penjelasannya, tapi hanya menjelaskan bahwa pengetahuan itu membangun pengalaman. Nah, ini tidak ada di situ spesifik untuk menjelaskan bahwa pengetahuan apa yang digunakan untuk membangun pengalaman itu. Nah, itu grand teori. Jadi grand teori itu sederhananya kita bisa bilang menjelaskan secara umum, ya, dia menjelaskan secara umum, itu grand teori. Kalau middle rank teori, atau kita bisa sebut middle teori, ya, lebih mudahnya, teori ini lebih spesifik atau lebih fokus. Teori ini daripada grand teori tadi, teori ini lebih fokus, ya, ingat ya, teori ini penjelasan ini lebih fokus. Biasanya ini berkaitan dengan fenomena tertentu, dan juga fenomena itu dapat diuji. Jadi diuji secara empiris, secara metodologial. Jadi kalau bilang kita middle rank teori, itu ya teori yang sudah difokuskan. Kalau tadi kan secara umum pemahamannya seperti A, B, dan C, tapi ini lebih difokuskan. Seperti kalau kita pernah mendengar bahwa ada teori pembelajaran menurut Bandura, itu ya, teori pembelajaran menurut Bandura, yang dia fokus pada bagaimana interaksi sosial mempengaruhi pembelajaran siswa. Di sini kita bisa lihat bahwa teori Bandura itu lebih fokus. Jadi dia kalau tadi kan sosial secara umum, tapi ini sosialnya itu interaksinya. Jadi interaksi sosial itu mempengaruhi pembelajaran siswa. Jadi ketika siswa itu berinteraksi, maka dia akan menambah kapasitas untuk belajarnya, mempercepat pemahamannya ketika dia bersosial atau berdiskusi misalnya. Nah, lebih fokus. Jadi dia menjelaskan bahwa masih menjelaskan karena teori itu definisinya adalah penjelasan, yaitu menjelaskan, tapi karena middle ini lebih terfokus, maka dia menjelaskan bahwa spesifiknya bahwa interaksi sosial itu mempengaruhi pembelajaran. Nah, dari sini sudah ada gambaran, ya, perbedaan antara middle teori dan grand teori. Jadi memang berbeda. Nanti kalau misalnya Anda menguji atau Anda sedang diuji, ini yang mana grand teori, ini mana middle teori, nanti akan mudah Anda menjelaskan. Sedangkan ada satu lagi yang sering dipakai, yaitu adalah teori aplikatif. Nah, teori aplikatif ini sungguh sangat berbeda dengan grand teori
dan juga berbeda dengan middle rank teori. Kalau kita definisikan dulu untuk teori aplikatif ini dirancang untuk digunakan dalam praktik, jadi membantu dalam pemecahan masalah konkret ya. Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi ada penjelasan untuk memecahkan masalah, seperti contoh seperti ini, teori diferensiasi pembelajaran. Dia itu memberikan strategi untuk mengadaptasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Jadi di sini misalnya ada suatu masalah, teorinya bagaimana? Teori itu bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, dari sini beda ya antara teori aplikatif dengan grand teori. Kalau grand teori hanya menjelaskan saja secara umum, sedangkan kalau teori aplikatif itu bukan menjelaskan tapi ada perspektif untuk memecahkan masalah. Nah, itu teori aplikatif. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan ke tulisannya? Nah, kalau mengaplikasikan ke tulisannya, biasanya grand teori itu biasanya digunakan untuk mengembangkan argumen ya, argumen dasar dan memberikan konteks yang lebih luas. Seperti itu, untuk menjelaskan bagaimana konstruktivisme mempengaruhi pendekatan pendidikan secara keseluruhan. Nah, misalnya Anda dalam membuat karya ilmiah, entah itu jurnal, entah itu skripsi, entah itu tesis maupun disertasi, itu di awal itu kan ada definisi menurut siapa, pengertian A menurut siapa. Nah, itu biasanya pakai grand teori ya, yang di atas biasanya habis subjudul itu penjelasan, itu pakai grand teori. Jangan langsung pakai teori aplikatif, tapi pakai grand teori. Jelaskan dulu definisi dari judul Anda, itu pakainya grand teori ya. Sedangkan middle teori, kalau ketika menulisnya itu dalam tulisan, middle teori itu digunakan untuk menyelidiki hubungan atau fenomena yang spesifik, misalnya membahas pengaruh teori pembelajaran sosial dalam konteks kelas tertentu. Jadi di sini lebih spesifik, ini ada kaitannya apa enggak, misalnya ini ada kaitannya apa tidak, terus ada fenomena yang terhubung enggak, atau yang termaksud, yang harus difokuskan itu yang mana. Jadi dalam penulisannya sebenarnya grand teori itu sebenarnya middle teori itu di bawahnya grand teori. Jadi di atas itu biasanya ada grand teori dalam tulisannya itu, setelah subjudul, misalnya setelah judul itu ada grand teori, habis itu ada middle teori di situ. Jadi lebih spesifik di situ menjelaskan yang dimaksud dengan misalnya sosial yang apa, misalnya interaksinya lebih fokus. Interaksi dengan siapa? Dengan siswanya loh. Nah, lebih fokus itu di bawahnya, di middle rank teori. Jadi Anda mencari misalnya ungkapan dari tokoh siapa atau ungkapan dari buku siapa, jurnal siapa, dia mengungkapkan bahwa lebih spesifiknya yang dimaksud, yang dikenai maksud itu adalah, atau objeknya itu adalah misalnya siswa, atau enggak yang dikenai variabel Y-nya, variabel X-nya, misalnya apanya, misalnya kognitifnya misalnya, atau enggak efektifnya, atau enggak dia menggunakan kurikulum apa, atau enggak misalnya dia kalau di dunia ekonomi misalnya dia menggunakan strategi pemasaran yang model apa. Nah, itu lebih fokus. Jadi kalau di grand teorinya itu kan definisinya, kalau middle teorinya itu lebih fokus nanti bagaimana dia lebih fokus yang dikenai, yang perlu diartikan secara fokus tuh yang mana. Nah, itu di middle rank teori. Jadinya biasanya kalau dari suatu maksud itu tidak paham, itu harus dibaca sampai middle teori. Kalau hanya grand teorinya saja tidak paham, itu ibaratnya kita membaca tafsir, misalnya Al-Quran ya, kita membaca Al-Qurannya, jadi kita tidak tahu maksudnya, jadi kita harus membuka tafsirnya. Jadi itu tafsir itu bisa dikatakan sebagai middle teorinya, lebih penjabarannya lebih dalam lagi. Nah, itu ya gambarannya ya, lebih dijabarkan lagi atau tafsirannya lagi lebih fokus, lebih spesifik. Itu kebiasaannya kalau di
tulisan itu di setelahnya grand teori, baru habis itu ada middle rank teori. Dan yang ketiga itu teori aplikatif tuh bagaimana pengaplikasian penulisannya. Nah, dalam tulisan teori aplikatif itu digunakan untuk memberi rekomendasi praktis dan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Misalnya ya, menerapkan teori diferensiasi dalam strategi pengajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Biasanya teori aplikatif itu kalau ada suatu masalah, setelahnya itu ya, misalnya Anda menulis suatu kasus atau suatu masalah yang terdapat di suatu penelitian Anda, itu Anda tulis dulu masalahnya. Nah, setelah masalah, Anda kan di kajian teori itu menunjukkan ini loh solusinya. Solusinya ada teori yang bisa dipraktekkan di sana. Misalnya teori dari Bandura misalnya, atau teori dari misalnya dari keislaman, dari tokoh-tokoh Islam, dia mau menggunakan pembelajaran metode Carama misalnya, ini solusinya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi di awal tuh ditunjukkan, nanti setelah itu teori aplikatif ini lebih banyak ditunjukkan biasanya di pembahasan setelah data, penemuan banyak data itu pengumpulan data, hasil data. Nah, habis itu ada pembahasan. Nah, biasanya teori aplikatif itu dicantumkan juga di teori aplikatif itu juga biasanya dicantumkan di situ di pembahasan. Kalau di pembahasan masih mencantumkan grand teori, ya ini yang sering sekali ada banyak kesalahan ketika di pembahasan itu dicantumkan grand teori, masih grand teori, jadi masih dijelaskan dari awal, padahal di situ sudah masuk teori aplikatif di situ ya. Ingat, kalau di pembahasan tuh banyaknya teori aplikatif, jadi solusi, teori yang menunjukkan solusi, atau enggak teori menunjukkan solusi tapi terpatahkan. Di situ kan banyak teori-teori yang ini enggak masuk, ini kan zaman dulu, sekarang tidak cocok untuk dipraktekkan, misalnya seperti itu. Tidak cocok dipraktekkan berarti itu terbantah teori itu, teori aplikatif itu terbantah. Atau enggak kita mematahkan definisi secara umum itu besar ya, grand teori misalnya di situ, terpatahkan grand teori yang mengatakan ini, tapi sulit ya mungkin ya untuk grand teori untuk terpatahkan ya, adanya pembaruan. Kalau dulu mengungkapkan itu kita perbarui teori itu, tidak kita patahkan tapi perbarui atau enggak kita bisa patahkan sebenarnya, tapi lebih mudah biasanya dalam penelitian itu teori aplikatifnya itu yang bisa dipatahkan atau enggak didukung atau enggak dibuktikan. Nah, itu dalam perbedaan dalam penulisan dalam penulisan ya. Nah, sekarang kita perlu ketahui bahwa ada semua itu di grand teori, middle rank teori, teori aplikatif itu ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau kita ketahui bahwa grand teori itu kelemahannya itu dia memberikan perspektif yang menyeluruh. Jadi sebelum kita mengetahui isinya, tapi kita sudah tahu perspektifnya si A, penjelasannya tentang apa yang dimaksud. Perspektifnya A, menurut A itu seperti apa, itu kita paham. Terus kita dapat mengintegrasikan berbagai aspek fenomena sosial. Jadi kalau kita lebih masuk kepada middle teori kan lebih spesifik. Tapi kalau di grand teori itu bisa dikait-kaitkan. Jadi secara umum seperti ini bisa kita kaitkan dengan teori fenomena yang lain. Terus model mendorong untuk penelitian lebih lanjut, dan grand teori itu kan secara umum, jadi gampang untuk meneruskan penelitiannya karena umum itu untuk ditafsirkan, ibaratnya kita bisa menafsirkan secara apapun. Misalnya kita dapat menjabarkan secara model apapun, jadi gampang untuk lebih luaskan atau ditafsirkan lagi atau dijelaskan lagi. Sayang sekali ada kekurangannya untuk grand teori. Grand teori ini seringkali terlalu abstrak dan sulit untuk diuji secara empiris, karena grand teori itu secara benar-benar umum, jadi harus butuh diuji, lebih banyak diuji. Kadang kita juga bingung untuk memahami grand teori itu. Kadang ada ungkapan-ungkapan yang banyak ya yang untuk grand teori itu ketika membaca itu kita tidak paham, itu banyak kalau kita tidak membaca tafsirannya atau middle rank teorinya. Terus mungkin
Kalau sekarang itu banyak grand teori itu yang ini menjadi kekurangannya juga, yaitu adalah kurang relevan ya, sudah tidak relevan lagi atau tidak spesifik. Jadi secara spesifiknya hasilnya beda, penjelasannya beda, tapi secara grand teorinya itu beda juga gitu, beda sama ya spesifiknya, kenyataannya seperti ini tapi grand teorinya kok berbeda. Nah itu ya, itu kekurangannya untuk grand teori. Sedangkan middle rank teori ini kelebihannya itu lebih mudah diuji dan diterapkan dalam penelitian. Nah ini biasanya kalau kita kurang memahami ya, kita memahami yang di dalam tulisan itu padahal banyak middle teorinya, tapi kita bilang grand teori. Di dalam tulisan itu banyak teori yang sudah spesifik, tapi kita bilang itu grand teori. Nah itu kelirunya kita banyak. Makanya kalau kita biasanya mencantumkan kalau kita menguji teori itu banyak-banyak adalah middle rank teori, karena dia mudah diuji dan mudah diterapkan, karena lebih sudah spesifik ya, lebih fokus, terus memfokuskan pada fenomena tertentu, jadi lebih fokus. Jadi kita tidak bingung lagi untuk memahami ini fokusnya ke sini loh. Jadi kalau ada penguji yang bertanya misalnya, itu tidak bingung lagi ini arahnya kemana. Terus untuk jembatan antara teori dan praktik, jadi di sini karena lebih fokus, misalnya teorinya seperti A ke siswa misalnya, atau enggak ke karyawan misalnya, lebih spesifik, jadi lebih jelas. Untuk praktiknya nanti seperti ini loh. Itu kelebihannya untuk middle rank teori karena sudah dispesifikan. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang komprehensif ya dibandingkan grand teori, jadi kurang komprehensif. Jadi kita ya langsung tidak bisa menjabarkan lagi ya. Terus untuk kekurangannya lagi yaitu terbatas dalam cakupannya, sehingga tidak dapat menjelaskan fenomena yang lebih luas. Jadi terbatas memang karena fokus, kita tidak bisa menjabarkan lagi ya, fokusnya di situ saja, middle rank teori. Kalau misalnya kita mau kait-kaitkan dengan teori yang jauh berbeda, nanti kita kembalinya ke grand teori, kita kembalinya ke teori grand teori atau pembahasan secara umumnya. Nah yang untuk teori aplikatif ini kelebihannya memberikan solusi praktis dan konkret untuk masalah yang ada. Jadi teori aplikatif ini teori yang dipakai memang untuk menyelesaikan masalah ya, teori yang dipakai untuk menyelesaikan masalah, jadi solusi. Ibaratnya teori aplikatif itu solusi, kalau bahasa kita bilang solusi. Jadi ya memberikan solusi untuk kelebihannya, terus dapat langsung diterapkan karena sudah teruji, sudah pernah diterapkan oleh orang lain misalnya. Jadi kelebihannya itu bisa langsung diterapkan tanpa kita meragukan. Terus teori aplikatif ini juga mendorong inovasi ya, inovasi dalam praktek pendidikan. Memang teori aplikatif ini harus terus diteliti ya, dilakukan penelitian. Karena apa? Teori aplikatif ini penting untuk kemajuan pendidikan kita. Jadi kalau banyak teori-teori yang ungkapan orang tidak ada penelitiannya itu ya, sampai sekarang sampai besok ya kita terus merubah kurikulum kita ke arah yang tidak jelas. Misalnya kurikulum kita akan kemana-mana, ini nggak jelas ini jalannya, karena kita kurang menekankan teori aplikatif. Teori aplikatif ini diadakan dulu penelitian, baru kita benarkan untuk kurikulum kita misalnya seperti itu. Kita perlu ada penelitian secara teori aplikatif, ini cocok tidak. Nah karena kita kebanyakan teorinya itu ngambilnya dari luar ya, bukan teori yang ngambil dari luar, padahal di luar itu tidak cocok untuk diterapkan di pendidikan di negara kita. Jadi seharusnya kita melakukan penelitian secara teori aplikatif, cocok enggak ini diterapkan di daerah ini. Nah itu kelebihannya. Untuk kekurangan kita ini mungkin tidak pertimbangkan konteks yang lebih luas. Jadi teori aplikatif itu tidak semua bisa dipukul rata, itu kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teori ini, semua harus pakai teori ini. Jadi kita menerapkan kurikulum merdeka, solusinya biar siswa itu menjadi pinter dan cerdas, semua pakai kurikulum merdeka.
padahal ada yang bingung nggak bisa menjalankan, dan ada yang kekurangan fasilitas untuk bagaimana pembelajarannya, guru yang belum paham, semua harus menerapkan itu. Nah misalnya seperti itu, karena teori aplikatifnya kurikulum merdeka itu dapat membuat generasinya maju dan sebagainya. Nah terus itu menjadi kekurangan. Terus kekurangan lagi, terlalu fokus pada aplikasi, bisa mengabaikan aspek teoritis yang penting. Jadi dia terlalu fokus pada aplikasinya ya. Jadi ini aplikasi ini tidak sesuai dengan teori aplikatif, jadi terbantahkan. Jadi padahal itu aspek itu pernah berhasil dan bisa digunakan lagi sebenarnya untuk tempat yang lain, tapi karena gagal dipraktekkan jadi kita mematahkan. Nah itu kelemahannya, kekurangannya. Nah itu tadi untuk 3 teori yang banyak ditulis ya, untuk bagaimana cara menulisannya dan perbedaannya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Komen kalau masih bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.